Selamat malam Guru. Selamat malam. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Atas perlindungan Tuhan semuanya dalam keadaan baik Guru. Guru, saya ingin mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena dosa-dosa para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kisah Sodom dan Gomora adalah kisah pada suatu kumpulan dari 5 kota besar yaitu Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela. Semuanya terletak pada bagian wilayah sekitar Kanaan di mana Ham keturunan dari Nuh berdiam saat itu. Lot setelah berpisah dari Abraham juga bermukim di sekitar wilayah tersebut hingga terlibat peperangan oleh kerajaan di sekitarnya yang akhirnya datang diselamatkan Abraham. Lalu apa yang menyebabkan Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan? Para penduduk kota-kota tersebut berperilaku sangat jauh dari kehendak Tuhan, mereka melakukan perbuatan tercela seperti menyembah berhala, bersinah, mesum bahkan mempraktekkan perkawinan sesama jenis. Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan segera membinasakan kota tersebut. Namun Tuhan melihat masih ada manusia yang hidupnya benar di hadapan Tuhan saat itu yakni Lot dan keluarganya yang tinggal di kota itu. Dan akhirnya Tuhan mengutus 2 malaikat ke sana. Tujuan malaikat ke kota itu apa Guru? Malaikat itu diutus untuk menemui Lot dan memberi peringatan kalau Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Karena Abraham mengasihi Lot dan keluarganya, ia pun memohon kepada Tuhan agar kota tersebut tidak dibinasakan. Namun Tuhan memberi syarat kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora akan dibebaskan jika di dalamnya terdapat 10 orang yang hidup benar. Namun setelah dicari tahu orang yang hidup benar di kota itu tidak cukup 10 orang karena sisa Lot serta istri dan 2 anak perempuannya yang benar. Sungguh barbar kelakuan penduduk di kota itu. Bagaimana kedatangan kedua malaikat yang diutus Tuhan itu? Kedua malaikat itu datang menemui Lot dan memberitahukan agar Lot segera meninggalkan kota sebelum pagi. Kedatangan kedua malaikat itu disaksikan penduduk kota sehingga para penduduk pun memaksa hendak masuk ke dalam rumah Lot dengan penuh nafsu duniawinya. Karena ketaatan Lot, ia pun menolak dan menyampaikan bahwa sebaiknya kedua anak perempuan dialah yang mereka ambil. Namun para penduduk tetap memaksa masuk dan akhirnya para malaikat itu membuat mata orang-orang yang memaksa masuk tidak melihat apa-apa dalam rumah Lot. Bagaimana nasib Lot dan keluarganya Guru? Kedua malaikat itu segera menyuruh Lot dan keluarganya keluar lewat pintu belakang dan berlari ke arah gunung, namun Lot meminta agar ia diizinkan berlari ke kota lain saja dan ia memilih kota Zoar. Saat itu pun malaikat mengantarkan mereka keluar dari Sodom dan Gomora dan mereka dilarang menoleh ke belakang. Mereka tiba di kota Zoar ketika fajar sudah menyingsing, tetapi istri Lot yang berjalan di belakang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Saat mereka tiba di Zoar, Tuhan menurunkan hujan api dan belerang yang membinasakan seluruh isi kota Sodom dan Gomora dan seluruh tanah lembah Yordan. Bagaimana setelah seluruh kota sudah binasa Guru? Karena mereka ketakutan di Zoar sebagai orang asing, mereka berlari ke arah gunung dan tinggal di dalam gua beserta kedua anaknya. Setelah hidup dalam gua, anak perempuan tertuanya berkata pada adiknya, "Ayah kita sudah tua dan tidak ada lelaki yang datang menghampiri kita." Maka mereka membuat mabuk ayahnya dan mengajaknya menghampiri mereka hingga mereka berdua mengandung anak dari Lot ayahnya. Kakaknya melahirkan Moab dan adiknya melahirkan Ben-Ami yang menjadi Bani Amon. Sungguh kisah ini sangat memilukan namun juga dapat menguatkan iman kita Guru. Benar, hal yang boleh kita pelajari adalah, walaupun Tuhan sudah berjanji untuk tidak membinasakan umat manusia lagi dengan air bah, namun Tuhan masih mempunyai banyak cara untuk itu jika perilaku kita sudah menyimpang dari ketetapannya. Bahkan Sang Mesias Yesus Kristus pun berkata, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Maksudnya adalah jika saat ini pelanggaran-pelanggaran seperti itu dilakukan dan tidak mengindahkan perintah Tuhan maka akan ditimpakan padanya hukuman yang lebih berat dari Sodom dan Gomora pada hari penghakiman. Mengerti Guru, hendaklah perintah Tuhan kita jalankan senantiasa, agar tidak menuju ke jalan kebinasaan. Syukurlah, hal yang patut kita ingat adalah perintah dan janji Tuhan selalu digenapi, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa agar selalu dalam bimbingan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Menurut penemuan arkeologi, situs-situs yang mengindikasikan Sodom dan Gomora ditemukan di sekitar lembah Yordan Selatan, dengan ciri zaman perunggu awal sekitar 3500 sampai 2350 sebelum Masehi dengan ketinggian bangunan hingga 10 meter.
Ketebalan tembok kota 5,2 meter yang kira-kira seperti tempat kita berdiri sekarang. Terima kasih guru. Mari kita sebarkan kebaikan, salam.